Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Nasir, NIM 019 04021. Saya akan menjelaskan simulasi perhitungan rekonsiliasi fiskal. Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak WP karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurun komersial atau akuntansi dengan laba menurun perpajakan. Laporan keuangan komersial ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan menghitung pajak. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokkan perbedaan yang dapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang dapat dalam melaporkan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh WP yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial, antara lain komersial terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Kemudian WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Kemudian WP menggunakan metode pencatatan yang berada dengan ketentuan pajak. Lalu WP mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan yang dikenakan PPh non final. Selanjutnya, contoh kasus dan jawaban. PT Abadi Jaya Sentosa atau AJS bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT AJS merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jepara, Jawa Tengah. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AJS 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Bisa dilihat sendiri, inilah kasus soal PT Abadi Jaya Sentosa atau JS bergerak dalam bidang bisnis perdagangan kain katun. Selanjutnya, keterangan tambahan. Jenis aset, pembangunan permanen, tahun beli 6 Juli 2016. Harga beli dalam ribuan rupiah 400.000. Yang kedua, jenis aset kelompok 1, tahun beli 10 Desember 2017, harga beli dalam satuan rupiah 60.000. Dan penyusutan fiskal menggunakan metode lurus. Selanjutnya, persediaan akhir dinilai dengan LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta. Selanjutnya, membayar PPh 22 sebesar 15% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Selanjutnya, membayar PPh pasal 23 sebesar 2% dikali 10 juta dan hasilnya mendapatkan 200.000. Selanjutnya, membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak sebesar 5 juta selama 2019. Selanjutnya, pertanyaan. 1. Buat rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. 2. Hitung PPh pasal 29 untuk tahun pajak 2019. Dan inilah jawaban dari pertanyaan buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT AJS sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Dan inilah jawaban dari pertanyaan nomor 2, perhitungan PPh pasal 29 PT AJS untuk tahun pajak 2019. Yang pertama, PPh terutang sebesar 50% dikali 25%. Lalu dikali 758 juta dan hasilnya 94.750. Kredit pajaknya PPh pasal 22 sebesar 3 juta, lalu PPh pasal 23 sebesar 200.000.
Lalu PPh pasal 24 kredit pajak di Malaysia yaitu 200 juta per 758 juta dikali per 94 750.000 dan hasilnya 25 juta. Lalu 20% dikali 200 juta lalu hasilnya 40 juta. Dan PPh pasal 25 sebesar 60 juta, jumlah kredit pajak sebesar 88.200.000, PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 sebesar 6.550.000. Dengan demikian, PT AJS wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan terutang tahun 2019 sebesar 6.550.000 maksimal sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan. Sekian dari saya, hanya itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.